Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian. Hari ini saya Mira Baibana, founder dari Konseling Satir Indonesia, akan berkolaborasi bersama Tami atau Utami Endang Adi Ningsih dari Opia Indonesia. Hari ini kita nanti akan membahas tentang self care ya. Self care. Oke, ini sambil nunggu Tami dari Opia Indonesia untuk bergabung. Saya mau tanya-tanya atau menyapa dulu. Ini ada Michael Harisit. Michael Harisit. Nah, ini halo, apa kabar? Ini orang Indonesia atau bukan ya? Oke. Nah, boleh share juga kira-kira pengalaman self care gitu ya, atau apa sih kira-kira yang berkaitan dengan self care gitu ya, menurut pemahaman Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian. Boleh ditulis di kolom komen. Oke. Nah ini halo juga. Ini Michael orang Indonesia atau orang bukan Indonesia? Disapanya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bisa bisa jawab berarti orang Indonesia ya. Oke, ini kalau belakangnya ID, nah ini belakangnya ID berarti orang Indonesia ya, bener ya, belum punya pengalaman. Oke. Nah, tertarik dengan satir. Oh iya, terima kasih sudah tertarik dengan satir ya. Satir atau satir itu diambil dari nama Virginia Satir gitu ya. Dan mungkin Pak Michael nih belajar aku wong Jowo. Belajar satir ya. Belajar satir sebelumnya mungkin sama Pak Sukirno atau sama Pak John, Pak atau Dokter Andi gitu ya. Nah ini mau tertarik belajar satir. Oke, nah ini sambil masih menunggu Tami dari Opia Indonesia. Ini kalau kita bicara tentang self care, ya berarti kalau ada kaitannya dengan pembahasan tentang satir atau Virginia Satir, berarti ada kaitannya tentang atau ada kaitannya dengan yang namanya self mandala gitu ya, self mandala. Oh, dari Pak Asep. Oke, oke, oke. Belum belajar tahu satir dari Pak Asep Hairul Ghani. Iya, Pak Asep nih juga pionir nih mengenalkan satir gitu ya. Sebetulnya satir ini kalau baca-baca dari buku NLP gitu ya, baca-baca dari buku apa namanya family therapy gitu ya, dia salah satu terapis yang paling efektif. Nah, ini Opia sudah bergabung. Kita akan minta untuk Tami join jadi pembicara juga ya. Oke, sambil menunggu, mari kita cek gitu ya. Ya, jadi karena saya juga heran ya, Virginia Satir ini sangat efektif ya, dikatakan sangat efektif, terapis yang sangat efektif. Namun kurang banyak dikenal gitu ya, kurang banyak dikenal apalagi semenjak beliau wafat ya di tahun 1989. Mungkin sejak saat itu banyak orang mencoba menjadi seperti beliau gitu ya dan tidak berhasil tentu saja ya karena kan kita berbeda ya, karakternya berbeda, tipe orangnya berbeda, caranya mungkin berbeda gitu ya. Kita tidak bisa menjadi sama seperti Virginia Satir, tapi kita bisa menggunakan apa yang Virginia Satir ajarkan gitu ya. Bisa kita sesuaikan dan kita praktekkan. Oke. Nah, ini masih menunggu Opia Indonesia untuk join. Oke. Kira-kira ini saya sambil cek WhatsApp dulu ya, sebentar ya.
Rupiah Indonesia send request ya. Oke, sip. Oh, ada GBI House of Favor ya. Minabay bana wong Jowo, wong Pakistan. Saya wong Jowo juga, tapi tinggalnya di Pakistan gitu ya. Salam kenal ya, Pak Michael. Sambil menunggu OP Indonesia. Ya, request Indonesia udah, invited udah, tinggal nunggu ya. Saya wong Jowo juga nih, Pak Michael. Wong Jowo, Jowonya di mana, Pak Michael? Pakai bay, kok pakai bay? Iya ini. Kalau nama sebetulnya bayinya BAI yang nggak pakai H. Kalau pakai H itu kalau bahasa Urdu artinya mas-mas gitu ya. Jadi kalau Mirabai itu beda lagi. Kalau BAI itu ada sejarahnya sendiri ya. Papa saya suka filosofi India gitu ya. Di mana ada namanya Mirabai ini princess gitu ya, Princess Mira artinya seperti itu. Tapi nggak pakai H. Kalau pakai H Mira, Mas Mira jadinya. Gitu. Oke, ini sambil masih menunggu kopi ya Indonesia. Oke, ini Halo, dia Alhamdulillah. Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Alhamdulillah akhirnya. Iya, nyambung juga. Aku udah agak deg-degan itu tadi. Tapi bisa Sama. ya. Oke, Alhamdulillah. sekarang calm down ya. Kita tenang dulu karena ini udah Oke. udah tersambung. Ini di sini ada Pak Michael nih dari awal tadi sudah join. Pak Michael juga belajar Oh satir, dia iya. belajar dari Wah, Pak Masya Asep Allah. ya. Wah, halo Pak Tapi gimana? Michael. Iya, Pak, Mm-mm. Pak Michael dari Jawa juga katanya dia. Tapi nggak tahu Jawa mana nanti Oh. mungkin bisa ditulis ya. Tapi gimana kabarnya Tam hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Akhirnya kita eh, keluar dari ini ya IG. Mbak. Biasanya belakang. Boleh. Ya, biasanya kan kita cuma berdua gitu ya Mbak. Iya, betul, betul. Ini kita Oke. udah diumumkan gitu ya, Mm-mm. kolaborasi gitu ya maksudnya. Gitu, Iya, udah nggak backstreet lagi gitu. betul 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 betul. Ada aja nih ya. Oke, kita hari ini akan bahas self care nih, Tami. Mm-mm. Oke, Kira-kira Mbak kalau Mira. Tami, kalau kita bicara self care, kalau kita bicara segala sesuatu kan kita paling tidak di awal itu kita mau tahu artinya dulu gitu ya. Kalau Mm-mm, betul. self care nih, menurut Tami gimana artinya atau definisi atau pemahaman mungkin lebih seperti itu ya? Apa tuh yang versi Tami atau Oke. versi teori Ah, apa boleh? oke. Silahkan. Aku sih nemu satu definisi yang Mbak yang menurut aku itu aku banget gitu. Jadi Mm-mm. bunyinya gini katanya, the practice of taking an active role in protecting one's own well-being and happiness. Nah, in particular Hmm. during periods of stress. Jadinya ya singkatnya sih kayak suatu apa ya aktivitas gitu ya atau praktis dari kita atau usaha gitu ya untuk bisa memprotek gitu ya, memprotek kebahagiaan kita gitu dan juga keberdayaan kita gitu loh. Dan ini Hmm. tuh konteksnya itu dalam in particular during periods of stress. Jadi memang ketika lagi biasanya kan kalimat apa ya self care itu keluar ketika kita lagi hektik gitu ya Mbak ya. Ketika kita lagi stres gitu. Nah, itu kan kita Hmm. keluar silahkanlah self care dulu gitu biar kamu tuh bisa bertenang ibaratnya gitu ya. Nah, itu tuh Hmm. bisa apa ya? Ya itu adalah suatu usaha untuk biar kita tuh bahasa kasarnya menjaga kewarasan gitu loh, Mbak. Ya, betul. Jaga waras ya. Biar tetap Mm-mm. waras, biar Mm-mm. bisa move on gitu ya Nah, kali ya. betul. Move Iya. on dan menghadapi apapun yang kita hadapi lah Mm-mm. itu, apapun masalah yang kita Mm-mm. hadapi Ya, ya. Itu betul. menarik sekali karena ada kaitannya tadi dengan well-being ya. Tadi Mm-mm. yang Tami share, sih menarik. Memang self care itu dibutuhkan apalagi kalau kita saat menghadapi stres ya, menghadapi
masa-masa di mana kita punya kegalauan-kegalauan gitu ya. Kita punya segala sesuatu yang bikin kita jadi mempertanyakan segalanya gitu ya, mungkin ya. Jadi meredefinisikan arti kita, arti diri kita gitu ya, karena satu masalah ini gitu ya. Atau misalnya juga meredefinisikan relasi kita dengan pasangan misalnya gitu ya, karena satu hal yang mungkin dirasa mengganggu atau satu masalah yang dirasa mengganggu gitu ya. Oke, kalau bicara karena saya dari Konseling Satir Indonesia gitu ya, Oh jadi iya betul. bahasnya Gimana tentang nih Mbak? satir. Kalau bahas tentang satir, satir itu pionir dalam membahas self esteem gitu ya, self esteem, self worth gitu. Jadi yang namanya self care itu pasti ada kaitannya dengan self esteem dan self worth gitu ya. Rasa membuat diri merasa berharga gitu ya, menjalin relasi yang lebih mendalam dengan diri sendiri gitu ya. Sama betul seperti yang kami juga jelaskan tadi dalam menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah masalah. Jadi ini lebih kepada memberikan waktu kepada diri gitu ya, untuk bisa percaya dengan diri, untuk punya koneksi lebih mendalam kepada diri. Jadi bukan hanya sekedar melakukan satu hal yang bikin kita senang aja gitu ya, tapi lebih seperti memberikan ngecas istilahnya, kalau HP gitu ya, dicas gitu ya. Karena biasanya kan kita merasa diri berharga itu kalau misalnya dapat pengakuan dari orang lain, atau misalnya dihormati orang lain, diakui oleh orang lain. Tapi yang namanya self care ini adalah relasi kita dengan diri kita sendiri ya, menumbuhkan self esteem kita, menumbuhkan self worth ya, rasa berharga, supaya kita tidak lagi meminta penghargaan dari orang lain misalnya gitu. Kita tidak lagi meminta persetujuan maksudnya persetujuan dari orang lain untuk membuat kita merasa berharga dalam menghadapi masalah gitu. Tapi sebenarnya Mbak, kalau tadi yang Mbak tadi jelasin, self care yang tadi kalau menurut dari pandangan konseling satir, aku menangkapnya bahwasanya ternyata self care itu bisa menjadi salah satu jalan untuk kita bisa tahu bahwa gambaran diri kita tuh seperti apa gitu. Dan bahkan kita bisa jadi dan itu tuh bisa jadi jembatan untuk kita memahami figur diri gitu ya, secara utuh gitu loh. Gitu. Jadi emang benar sih, karena ya tanpa adanya orang lain harus memvalidasi gitu ya bahwa kita tuh layak untuk dicintai, seharusnya kita juga udah sadar gitu kalau kita tuh memang layak untuk mencintai diri sendiri gitu. Iya, justru itu yang pertama ya kan, cinta dari orang lain, pengakuan dari orang lain itu bonus gitu. Itu kita nggak bisa paksa itu jadi fondasi untuk kita menghargai diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan dibalik. Benar, dan ini juga mengingatkan bahwa self care itu kita nggak bisa jadi sebuah excuse untuk melakukan atau untuk menghindari masalah gitu. Kadang kan aku mau self care gitu, ngapain self care, makan gitu, tuh nonton drakor gitu, tapi masalahnya nggak dihadapin gitu. Jadi justru jadi pelarian gitu. Self care itu bukan pelarian, itu untuk ngecas supaya kamu kuat gitu menghadapi masalahmu, supaya lebih bisa berpikir dengan jernih mungkin gitu. So berbeda ya Mbak antara kita berlari dengan memang kita lagi charging diri kita sendiri. Betul. Itu harus jelas, karena kalau nggak jelas kan aku mau self care gimana, ngapain skincarean gitu, tapi ngapain buang-buang waktu menunda untuk mengerjakan tugas misalnya. Banyak juga tuh yang kayak begitu. Padahal deadline-nya tinggal beberapa jam lagi gitu. Iya, jadi self care tidak bisa digunakan sebagai excuse atau reason gitu, supaya kita tahu batasannya aja sih. Oh ini lagi nunda sebenarnya alasannya self care gitu, atau memang benar-benar butuh dan tahu batasannya antara self care dengan mengaplikasikannya gitu ya, mengaplikasikan untuk menghadapi masalah gitu. Oke, tujuannya sendiri Tami kira-kira
Kalau tadi kan Hmm, definisi, kita udah bahas juga tuh iya, sebenarnya tuh ya tujuannya tuh. iya betul. Kira-kira Ini sih Mbak, figuring out our needs gitu loh. Tujuannya adalah untuk hal bener. itu, terus sama apa ya, do it happen gitu, atau justru kita asking for help gitu. Jadi yang memang Hmm, yang kita tuh jadi tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, karena ya jangan sampai mendefinisikan self care itu sebagai salah satu tempat pelarian gitu. Kalau memang misalkan yang kita jadi bertanya kepada diri kita sendiri dan kita pun bercermin sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu. Kita mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau memang misalkan dirasa kita membutuhkan bantuan orang lain, contohnya misalkan datang ke konselor agar kita bisa mendapatkan pemahaman baru yang mungkin juga lebih objektif gitu ya, bukan subjektif dari diri kita sendiri. So, ya kalau memang itu yang dibutuhkan gitu ya, ya maka lakukan gitu. Dan itu adalah tujuannya gitu sebenarnya kan. hmm, Jadi bukan betul, untuk betul, jadi ya itu tujuannya. Gimana kalau dari betul. Satir sendiri, Untuk Mbak? Kalau aku mau mempertajam ini nih, Hmm. yang kami apa namanya utarakan gitu ya. Ini Mm-mm. untuk mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang kita Mm. butuhkan gitu ya. Iya betul. Jadi pasti kalau kita punya satu masalah gitu ya yang berat, yang mungkin buat masing-masing orang kan beda ya, berat itu segimana beratnya gitu Iya. kan beda-beda ya. Mm-mm. Tapi kalau Bobotnya dirasa beda berat, ya, Mbak ya. benar, tiap orang nggak bisa disamain kan. Seberapa beratnya ini kan pasti semua orang kalau punya masalah itu pasti pengen Mm-mm. punya solusi gitu kan ya. Dan untuk punya solusi kan harus tahu apa yang dimau gitu, apa yang Mm-mm. diinginkan untuk solusi seperti apa yang diinginkan gitu kan. Mm-mm. Dan kalau kita bicara solusi apa yang diinginkan berarti kita bicara harapan ya kan. Jadi harapannya Iya. apa yang bikin kamu kuat untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu, atau Mm-mm. solusi apa yang kamu inginkan gitu yang dirasa cocok buat kamu, cocok untuk Mm-mm. apa namanya masa depan lah istilahnya gitu ya, apa yang Mm-mm. kamu inginkan di masa depan. Dan juga misalnya kalau berkaitan dengan relasi ya, dengan relasimu apa kira-kira solusi yang diinginkan gitu. Jadi kadang apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan itu juga Mm-mm. bisa Bias. jadi dilematis gitu, bisa Betul. jadi Iya, 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 iya. bias gitu. Mungkin kita juga tadi seperti yang kami katakan butuh orang lain gitu ya untuk melihat apakah yang saya butuhkan atau yang saya inginkan adalah yang saya butuhkan Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Atau Mm-mm. mungkin ada pandangan lain gitu, ada sisi lain yang benar-benar nggak kelihatan gitu, yang nggak kepikiran misalnya gitu ya, yang Mm-mm. justru ada di depan mata gitu. Kadang kita kalau punya masalah kan yang nggak ada di depan mata itu malah malah kepikiran gitu ya, tapi yang ada di depan Mm-mm. mata justru nggak kepikiran gitu. Iya, Karena kan betul. berkaitan dengan pengalaman kita dalam mengatasi masalah ya kan. Yes. Jadi kalau kita punya satu pengalaman, pasti pengalaman itu terus yang dipakai sebagai Mm-mm. solusi gitu dalam Mm-mm. menghadapi masalah. Seperti itu. Satir Gimana banget ya Tam? jawabannya. Satir banget ya. Ini satir karena satir udah mendarah daging ini. Oh gitu ya. Jadi, tapi kalau mau Siap, ngomong ya siap, misalnya siap. Mm-mm. eksistensialitas itu juga Mm-mm. ada kaitannya gitu ya kalau pakai teori Mm-mm. itu gitu. Misalnya Mm-mm. Mm-mm. kita pengen masalah berakhir gitu ya. Dengan masalah berakhir pasti ada sesuatu yang baru yang apa namanya lahir dari masalah itu gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Sebagai apa namanya bentuk hasil gitu ya, hasil pembelajaran dari adanya masalah itu Mm-mm. juga. Betul. Gitu. Dahsyat. Oke, sip. Nah, kira-kira kalau bentuk self care nih, Tam, apa aja nih kalau bentuk Mm-mm. self care? Kalau Tami Bentuk biasanya self kalau care stres, self care ngapain kalau tuh Tam? tergantung Mbak, kalau aku melihat dari sisi kebutuhan itu, Hmm, lagi-lagi melihat dari sisi kebutuhan ya. Karena memang self care itu artinya kan di dalam diri aku ada beberapa bagian ya Mbak. Kalau di dalam yang betul. aku pelajari pas S1 itu di kampus tuh,
manusia itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, apa Mm-mm. namanya itu biologis, sosial, kan Yes. bio, psiko, sosial dan spiritual. Nah, dari 4 hal ini Hmm. kira-kira mana yang lebih aku butuhkan gitu. Misalkan bisa jadi dari biologis ya, secara biologisnya, oh ternyata sebenarnya dari segi psikisnya aku nih sekarang lagi stabil. Tapi ternyata tubuh aku nggak bisa Hmm. diajak berjuang gitu. Nah, so memang Mm-mm. berarti butuh aku apa tubuh aku ini loh yang perlu di caring dulu gitu loh. Nah, so Ya. mungkin bisa dengan makan makanan yang bergizi gitu atau mungkin tidur gitu istirahat dulu. Tapi yang Mm-mm. tidur tidur yang berkualitas gitu loh. Bukan yang tidur otaknya tetap Tuh. mikir gitu ya Mikir. atau tidur tapi yang perasaannya masih tetap berkecamuk. Wah, itu jadi malah Mm. justru membuang-buang waktu juga kan yang kayak gitu. Jadi memang aku Betul. melihat dari bentuk self care ini dilihat dari kebutuhannya dulu gitu. Kalau memang misalkan Mm-mm. dari segi sosial, misalkan aku membutuhkan untuk social distancing dulu gitu ya. Aduh, kayaknya udah terlalu capek gitu dengan hiruk pikuk sosialisasi dengan orang lain. So yang aku butuhkan adalah untuk menjaga jarak dulu dengan orang lain gitu. Karena memang aku Mm-mm. sempat Mbak ada di kondisi yang aku kan mentinya Mbak ya. Gitu di SPV itu aku kadang suka ngerasa gini loh Mbak ketika menghadapi klien, aduh minggu ini kok kayaknya padat banget gitu orang-orangnya dan sedangkan tubuh aku tuh ngerasa Mm. aku ngerasa nggak siap gitu untuk menghadapi masalah yang la haula gitu. Dan aku pun kayak kan aku biasanya kalau misalkan punya ada klien yang masalahnya berat, aku pasti bilang, Mbak Mira doain aku ya Mbak gitu. Ada klien yang tema masalahnya ini gitu. Karena aku ngerasa ya Allah beratnya gitu. Nah, itu biasanya aku Mm. mencoba untuk atur gitu, mencoba untuk atur dengan klien itu ya untuk social distancing gitu kayak saya nggak bisa hari ini gitu, tapi mungkin di minggu depan. Jadi ya mungkin dalam 1 minggu itu saya menyelesaikan beberapa klien tuh nggak nggak banyak banget gitu loh, tapi memang saya memberi jarak gitu untuk orang lain ya, karena saya butuh untuk siapa istirahat dulu gitu. Mm-mm. Itu sih Iya, Mbak, karena kalau kita nggak istirahat, gimana kita bisa ada buat orang, ya kan? membantu, Gimana kita, betul. iya, betul. Dan menarik tadi yang Tami katakan soal tidur yang berkualitas, gitu ya. Karena saya Mm-mm. berapa hari yang lalu nih tidur tapi sambil ngimpi, sambil bangun, sambil ngimpi, sambil bangun gitu, Mm-mm. nggak deep sleep gitu ya, karena ada Mm-mm. satu ya masalah berkaitan dengan anak gitu ya, yang Oke. ternyata disadarinya itu efeknya lebih dalam daripada apa namanya, efeknya lebih dalam daripada yang disadari gitu, disadari pikiran gitu. Itu, dan kalau dipaksa tidur tapi perasaan ini nggak diregulasi dulu gitu, akibatnya seperti itu. Berarti dari kalau misalnya prioritas, berarti perasaan diregulasi dulu, apa yang perlu gitu ya, solusi misalnya perlu ngomong sama suami misalnya gitu ya, atau perlu ngomong sama orang tertentu gitu ya, yang berkaitan dengan masalah itu, supaya apa namanya, tidurnya bisa lebih ini, apa namanya, bisa lebih Deep sleep, bisa nyenyak. berkualitas gitu. Mm-mm. Iya, karena kita Betul. juga nggak bisa maksain harus tidur gitu, tapi pikirannya sama perasaannya yang Ya, masih betul. berkecamuk gitu. Mungkin tidak menyelesaikan masalah secara Mm-mm. tuntas gitu ya, tapi Mm-mm. setidaknya ada jalan gitu ya yang kita bisa usahakan, yang kita bisa lakukan, sehingga setidaknya membantu diri kita untuk yakin bahwa it's okay to sleep gitu, karena I can Mm-mm. handle this Betul. gitu, karena saya Mm-mm. sudah melakukan satu langkah istilahnya menuju langkah ke-10 atau langkah solusinya Mm-mm, misalnya betul. gitu. Iya, Jadi betul membantu Mbak. juga gitu. Mm-mm. Menarik nih, Tapi berarti kalau memang Mbak, tadi heeh, gimana? apa menarik tadi, Tami bilang ada 4 gitu ya, Heeh. biologis, Mm-mm. sosial gitu ya, Heeh. psikologis Psiko, sama spiritualitas gitu ya. spiritual. Mm-mm. Nah, kalau satir ada 8 gitu. Kalau Wah, satir lebih kaya lagi. ya, lebih detail dia, sebetulnya lebih Mm-mm, detail. Dan saya mm-mm, yang saya highlight dari pendapat Tami tadi adalah bahwa memang betul kita itu punya banyak bagian ya. Banyak bagian tuh mm-mm. maksudnya
ya ada tubuh gitu ya, tadi ada psikologis kita, ada relasi kita dengan orang lain ya, ada spiritualitas atau relasi kita dengan Tuhan gitu. Jadi nggak bisa satu bagian dijadikan solusi untuk semua bagian gitu ya. Jadi kita perlu lakukan atau self care itu per bagian gitu ya, sebagai tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri yang punya banyak bagian gitu. Ini kita sapa-sapa dulu ya. Oh, boleh, sorry, boleh, tapi boleh. lanjutin dulu Tam. Oh, oke. Enggak, dan aku sebenarnya enggak, dan sebenarnya ketika kita memahami bahwa tubuh kita itu terdiri dari beberapa bagian, justru kita jadi lebih realize gitu. Oh, ternyata bagian tubuh mana yang sedang membutuhkan self care gitu. Dan betul. ya itu mungkin salah satunya itu pun ya aku dapatkan ketika dulu aku kuliah ya Mbak ya. Dan aku pun merasa oh ternyata ada lagi loh hal di luar itu gitu, kayak intelektual gitu ya, terus juga emosional, dan itu pun perlu itu adalah bagian dari tubuh kita juga gitu. Dan dengan kita memahami bahwa kita tuh tubuh kita tuh terdiri dari beberapa part gitu ya, itulah yang itu memudahkan kita untuk driving kebutuhan kita apa nih saat ini gitu. Gitu. Boleh Mbak sapa-sapa dulu? Itu, iya, kita sapa ya. Tunggu nih. Udah banyak nih yang masuk nih Mbak. Iya, boleh nih. Tami, ada yang Tami kenal nggak Tam? Ini ada Bu Nini. Ada kayaknya banyak dari Opia nih ya, Alvina. Iya, mungkin ya. Tapi saya nggak bisa ngelihat nama-namanya ya, Mbak ya. Iya, ini agak susah ya. Fani, Nurjani Astianti. Nah, ini Ibu Beka dari Bandung. Halo, iya. Ada juga nih Alvina Andriani. Iya. Wah, alhamdulillah. Ada Citra juga. Betul. Nah, ini teman-teman yang hadir boleh nulis nih ya, self care yang biasa dilakukan apa gitu ya. Betul. Supaya kita juga paham nih kira-kira teman-teman di sini biasanya melakukan apa untuk self care gitu ya. Ada Hera Kartono, ada Fatia, ada Femi Marista, terus ada Syifa. Iya, ini Dila. Pak Michael sampai Bu, tolong pelatihan kelasnya kontak saya, siap. Oh gitu. Oh, udah ditulis semua itu nomornya tuh Mbak. Nanti nanti bulan pamit dulu. Iya, bulan Juli kita akan ada pelatihan konseling satir Indonesia gitu ya, membahas penggunaan satir dalam membina rapor gitu. Wah, bersama mantap. Dengan klien gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Alvina Andriani. Self care sama self love apa bedanya? Nah, coba kami self care sama self love. Sebenarnya agak bias ya Mbak ya antara self care dengan self love itu. Ini correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Nggak ada yang wrong, udah ngobrol aja, gitu ya? Nggak apa-apa, iya, nggak usah takut. Kalau self care itu lebih kepada kebutuhan needs terhadap itu ada bagian-bagian tubuh itu. Tapi kalau misalkan self love itu lebih deep adalah mencintai. Jadi lebih kepada part love-nya ini loh, mencintai tubuh kita dari bagian-bagian itu gitu. Ibarat kata kayak skincare gitu ya. Skincare itu kan berarti jadinya itu kan memperbaiki fondasi si kulit kita kan gitu. Kalau misalkan itu dalam part skincare gitu. Tapi kalau skin love itu adalah lebih kepada yang mempercantik, dalam artian bukan fondasinya, tapi lebih dipercantik lagi, mungkin dibuat lebih glowing gitu kan ya, atau ditambahin dengan make up gitu. Nah, jadi ya lebih ke sana. Kalau memang misalkan kalau kaitannya dengan self care, so tubuh kita itu bagian-bagian apa nih yang kita butuhkan, self need itu yang kita butuhkan ini, itulah yang kita lakukan gitu ya untuk memenuhi hal itu adalah self care. Tapi kalau misalkan untuk bisa ada di tahap sampai menerima tubuh kita, menerima hidup kita, menerima segala takdir gitu ibaratnya tanpa syarat gitu. Nah, itu adalah kaitannya dengan self love
gitu. Iya nggak sih Mbak? Oke. Gitu. Maksudnya Sip. iya nggak sih? Iya nggak sih? Maksudnya soalnya Iya, aku sih bisa. memandangnya gitu. Kayak ketika kita memandang, misalkan kita kan pengennya mencintai hidup kita itu tanpa syarat gitu ya. Jadi ada masalah apapun ya, ya ternyata memang kalau udah tanpa syarat tuh enak banget ya. Jadi nggak memberi syarat gitu pada ujian-ujian gitu. Nah, jadinya tuh ya untuk bisa ada di tahap itu, dipolesnya bukan hanya sekedar self care, bukan hanya pondasinya aja yang bagus gitu, tapi harus dikembangkan gitu ya. Jadi self love-nya juga bisa mencintai diri kita juga gitu. Betul. Ini kalau bahas self love, self care, mungkin kita mulai dari ini, dari katanya gitu ya, self love gitu, Betul. love. Nah, yang namanya love itu abstrak ya sebenarnya. Cinta itu kan abstrak ya. Nah, supaya cinta itu bisa dirasakan, berarti butuh satu bentuk ya kan. Nah, kalau cinta ke diri gitu kan bentuknya abstrak ya sebenarnya. Mencintai diri ya abstrak. Oke, buktinya apa? Berarti ada bentuknya. Nah, bentuknya itu mungkin lebih kepada self care ya. Salah satu cara mencintai diri adalah dengan memperhatikan diri, dengan tadi memenuhi kebutuhan diri, dengan menerima diri tanpa syarat. Tanpa syarat. Iya, kayaknya tanpa syarat nih jadi kalimat mantra ya. Karena ini gara-gara kemarin kita itu loh Mbak. Kemarin kita SPV yang membahas tentang ya penerimaan tanpa syarat. Jadi aku terngiang-ngiang gitu. Iya, nih jadi SPV itu maksudnya adalah supervisi karena kami ya sedang melakukan praktek konseling ya Tam, dan supervisi dengan saya dari Konseling Satir Indonesia, supervisi sebaya ya, gitu. Dan kemarin bahas itu self bentuk self love gitu ya, melalui mencintai diri tanpa syarat. Ya. Menerima tanpa syarat. Oke. Ternyata tanpa syarat itu susah juga ya. Banget Mbak. Bukan, dan selama ini kayak kita tuh seolah aku sih kayak merasa ketika aku diminta untuk ngisi materi gitu ya. Memang kita harusnya mencintai diri, mencintai hidup gitu, memang tanpa syarat. Tapi ketika terjunnya la haula wala quwata, itu susah banget dan ternyata selama ini aku memberi syarat juga ya gitu. Dan aku harus bisa mempraktikkan untuk bisa betul-betul ya menerima tanpa syarat. Especially untuk jadi konselor, challenge-nya adalah menerima masalah konseli tanpa syarat. Itu. Mbak ya. Betul. Nah ini menarik nih Tam, jadi kalau kita, Satir tuh bilang gini, kalau kita nggak punya self love gitu ya, kita nggak bisa mencintai orang lain gitu, karena kita nggak tahu cinta tuh seperti apa gitu. Jadi kita yang memberikan kepada diri supaya kita ngerti, dan baru kalau kita tahu, kita ngerti, kita tahu rasanya, kita tahu manfaatnya, kita bisa memberikan cinta yang sama ke orang lain gitu. Nah sama tadi dengan penerimaan tanpa syarat gitu, kalau kita masih ke diri sendiri banyak syarat-syarat gitu ya, apalagi misalnya contohnya orang yang perfeksionis gitu ya, orang yang betul. Itu kan banyak syarat ya, banyak syarat ke diri sendiri gitu. Nah kalau banyak syarat ke diri sendiri, ke orang lain udah pasti banyak syarat juga, banyak maunya gitu ya. Iya. Supaya saya merasa dicintai, kamu harus A, B, C, D gitu ya. Nah ini Alvina, Masya Allah, terima kasih Kak penjelasannya, alhamdulillah sudah paham. Sip. Oke, aku lanjut ke self mandala ya. Kalau tadi kan self care, ya self mandala tuh maksudnya nama mandala itu sebetulnya adalah sebutan gitu ya, sebutan untuk sebuah siklus gitu. Siklus tuh artinya kalau kita mencintai diri kita, apa yang kita lakukan terhadap diri kita gitu ya, cara kita memperhatikan diri kita, memenuhi kebutuhan kita, itu akan balik ke kita lagi gitu. Balik ke kita lagi itu artinya kita akan merasa terpenuhi, kita akan merasa berharga gitu kan. Tadi kan self care itu ada kaitannya dengan self worth gitu ya. Maka kalau kita punya self love itu harus ada bentuknya.
dan harus dipenuhi gitu ya, dan hasilnya adalah kita merasa bahwa kita berharga gitu. Nah kalau tadi dari Tami ada 4 nih, harus lihat contekan karena ada 8 gitu ya. Tadi ada biologis gitu ya. Kalau di satir juga satir bilangnya fisik gitu ya, fisikal atau tubuh kita gitu ya. Jadi ya kalau tubuh kita luka, misalnya kita jatuh gitu, ya diobatin gitu ya. Atau misalnya kita dalam kasus-kasus kekerasan fisik gitu ya, berarti kita nggak bisa apa namanya ya, kita perlu sadar bahwa yang namanya cinta, yang namanya sayang itu bentuknya bukan dipukulin gitu, bentuknya bukan dijambak, bukan disakiti gitu. Itu nggak bisa dibilang cinta, karena bentuk cinta kepada diri ya, dalam hal ini fisik gitu, itu adalah yang berbeda dari pukulan gitu. Justru kebalikannya gitu. Maka untuk kasus-kasus kekerasan fisik gitu ya, kita perlu jelas dulu bahwa bentuk kekerasan fisik bukan artinya cinta. Cinta. Gitu. Tidak ada kaitannya gitu ya. Jadi kalau kita mulai menyakiti diri, nah ini banyak juga kebiasaan atau kasus-kasus kita menyakiti diri ya. Contohnya misalnya kita nggak sadar nih, kita pengen diet, kita pengen kurus gitu ya. Tapi kita nggak makan gitu, cuma minum doang gitu. Nah itu bukan self love, bukan self care gitu ya. Kenapa? Karena tubuh kita ya perlu diurus juga gitu. Kayak misalnya kalau depresi, kan maunya nggak mau bangun tidur, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah itu bentuk kita ada disconnect gitu ya, atau ada terputus hubungannya dengan tubuh kita gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi self care bagian dari fisik gitu ya, tadi sama yang Tami jelaskan biologis gitu ya. Berarti kita perlu peduli, kita perlu perhatian dengan tubuh kita gitu ya. Nah kasus-kasus di mana orang banyak melakukan misalnya hubungan seks di luar nikah misalnya, ini juga kaitannya dengan kita misalnya bisa dikatakan kurang mencintai bagian tubuh kita sendiri gitu ya, karena misalnya kita melakukan atas nama cinta gitu ya, padahal bukan atas nama cinta gitu ya, tapi bentuk dari kita minta dicintai oleh orang lain lewat melakukan hubungan fisik ya, melakukan hubungan seksual gitu. Itu perlu dipahami juga gitu. Mungkin kita selama ini atau ada orang-orang gitu ya melakukan hubungan seks di luar nikah misalnya ya, bahas ini sebagai bentuk cinta gitu dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada yang meminta, memaksa gitu ya, bukti cinta adalah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, kamu perlu tahu gitu ya bahwa itu bukan self care gitu ya, yang kaitannya misalnya dalam relasi dengan orang lain. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tapi boleh, aku deg-deg. Boleh ini nih, boleh tanya nih. Boleh baca, Tam. Kak, aku mau tanya lagi, katanya. Cara agar mencintai diri sendiri tanpa syarat itu gimana ya? Wah, ini pembahasannya satu kali supervisi ya, Mbak? Nah, mencintai diri tanpa syarat tuh gimana, Tam? Mungkin perlu tahu dulu syaratnya apa gitu ya. Nah, iya, betul. Supaya jelas gitu. Syaratnya apa? Gimana ya? Kalau membahas gimana cara untuk mencintai diri tanpa syarat tuh terlalu abstrak gitu ya Mbak, kalau kita membahasnya menjawabnya dalam kalimat singkat gitu. Karena ya itu pun jawabannya pun perlu disesuaikan dengan orang yang bertanya gitu. Kira-kira syarat ya dalam diri kamu tuh apa gitu. Karena kalau memang misalkan kita menjawab dalam versi kita, ya itu sebenarnya menjawab syaratnya kita, ya nggak sih Mbak? Menjawab mungkin yang menjadi syarat dalam hidup kita. Panduannya pakai 4 tadi dari Tami sama 8 dari aku. Jadi panduannya biologis gitu. Nah, mencintai diri tanpa syarat berkaitan dengan biologis, kira-kira gimana tuh? Kalau mencintai diri tanpa syarat secara biologis ya berarti ya kita ketika kita biologis itu kan soal fisik juga ya Mbak ya. Misalkan dari bentuk tubuh, misalkan ada sesuatu yang enggak
mungkin kita merasa ada yang kurang enak dilihat gitu dari versi kita. Nah, ya mau gimana, itu kan sudah dikasih dari Allah ya gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak menerima hal itu tandanya itulah syarat kita gitu loh. Jadi kita memberi syarat, aku nggak mau, aku akan mencintai tubuhku kalau hidungku nggak pesek. Contohnya aku ya Mbak, kalau hidungku nggak pesek, aku akan mencintai tubuh aku dari segi biologis. Nah, itulah syaratnya. Nah, maka mencintai tubuh gini, oke, uh, aku akan mencintai tubuhku, memang aku patut untuk dicintai gitu. Karena memang ini adalah versi terbaik dan sudah dipantaskan dari Allahnya begini gitu bentuknya gitu. Jadi kemasannya tuh Yes. begini gitu. Itu dari segi Ini biologis kalau yang betul, kalau misalnya muka kurang apa-apa gitu ya, misalnya pesek, kalau make up ya di shading gitu ya, itu masih bentuk mencintai diri misalnya ya, kelihatan lebih oke gitu. Selain menerima kan juga bisa bisa markup melakukan ya gitu ya. markup gitu, apa ya, menghias lebih tepatnya kali ya, mungkin kalau Boleh. ya kan, menghias diri gitu. Jadi kayak misalnya make up gitu. Terus ya ada yang kontroversi juga, orang melakukan operasi plastik dan lain Oh sebagainya iya. gitu ya. Itu juga kembali lagi kepada tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kalau nggak punya biaya ya jangan dipaksain gitu ya. Kalau punya biaya mau dilakukan ya silahkan, istilahnya itu dalam bentuk mengupgrade lah istilahnya ya, pemberian Tuhan misalnya, itu juga bisa ya. Ada banyak pilihan sih ya, selain hanya menerima saja gitu, karena menerima itu pondasinya gitu, menerima itu pondasinya. Karena kalau kita misalnya melakukan operasi plastik pun tapi nggak ada rasa penerimaan, nggak akan selesai gitu, nggak akan terobati hanya dengan operasi plastik. Operasi gitu. plastik, betul. Iya, gitu. Terus yang kedua tadi misalnya tadi kan fisik gitu ya. Terus tadi juga Tami sempat bahas tentang psikis gitu ya. Kalau di satir, psikis itu masuk sensuality. Sensuality itu lebih kepada self gitu ya. Kita menerima diri kita. Seberapa bebaskah kamu menerima dirimu apa adanya gitu. Itu kan berkaitan dengan psikologis juga ya. Betul. Karena kadang penerimaan diri kita itu kita serahkan kepada orang lain gitu. Jadi ada pengakuan dari orang lain, ada penghargaan dari orang lain, baru kita bisa menerima diri kita cukup baik gitu, karena sudah diakui misalnya seperti itu. Nah, berarti syaratnya itu apa gitu kan? Kita merasa kita cukup baik gitu ya. Itu kalau apa gitu kan syaratnya berarti ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang kalau kita ini cukup kalau kita ini baik, baru kita bisa mencintai diri kita sendiri. Padahal kan nggak ada kaitannya gitu ya Mbak ya. Iya, kayak misalnya contohnya bikin status gitu ya, kita melakukan sesuatu gitu. Terus standar atau syarat sesuatu ini baik gitu ya, atau kita melakukan sesuatu cukup baik adalah dengan banyaknya like gitu misalnya, banyaknya komen gitu. Nah itu kan bentuk bahwa penerimaan diri kita masih didasarkan oleh penerimaan diri dari orang lain ya. Sip, lanjut lagi tadi apa? Udah fisik gitu ya, terus sensuality atau psikologi atau psikis gitu ya. Yang ketiga apa tadi Tam? Sosial. Nah kalau di satir ini disebutnya interaksi gitu ya, sama sih, sosial atau interaksi sosial dengan orang lain. Nah relasi kita sama orang lain itu apakah menjadi support system untuk kita mencintai diri, atau justru support system untuk malah mengorbankan diri gitu ya. Nah kita harus tahu nih, kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti apa gitu ya. Kita punya pilihan nih mau berteman dengan siapa gitu ya. Jadi dilema nih Tam, kalau misalnya anggota keluarga terdekat kita justru yang menjadi agak-agak toksik gitu ya, mungkin lebih kepada
justru malah meminta kita untuk terus berkorban atau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain gitu. Berarti syaratnya apa tuh, Tam? Syarat Kalau untuk relasi. kalau relasi bisa jadi sih itu sih Mbak yang kayak tadi contohnya kan ya, kalau apa namanya tuh, aku bisa nggak sih, bisa masuk atau enggak nih Mbak ya? Kalau misalkan aku bisa apa namanya tuh mau untuk berkomunikasi dengan ibuku, kalau ibuku misalkan enggak berbicara dengan nada yang tinggi, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan sama aja memberi syarat gitu. Jadi itu dalam hal sosial gitu. Ya padahal kan mungkin kitanya dulu gitu ya yang berkata lebih lembut. So nanti ibu akan bisa merespon lebih ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mulai tone berbicara dengan ibu kita nadanya rendah atau nadanya lembut gitu ya, ya masa iya sih akan dijawabnya dengan galak-galak Kecuali juga kalau emang gitu dia kan lagi ya. marah ya, konteksnya dia lagi marah, gitu. dia lagi bete, dia lagi ada masalah, walaupun kita udah ngomong dengan lembut gitu ya, balasnya marah, berarti bukan salah kita juga ya, Iya, karena betul. konteksnya dia timingnya nggak tepat. Timingnya nggak tepat, betul. Betul, karena kalau relasi itu kita juga perlu mempertimbangkan timing ya, karena apa namanya, kalau itu tidak dipersiapkan gitu ya secara ekologis itu maksudnya situasi lingkungan yang mendukung untuk membina sebuah relasi gitu ya lewat komunikasi, maka komunikasinya jadi nggak efektif ya kan. Betul. Pesan yang maksudnya mau disampaikan justru malah yang diterima justru intonasinya ya gitu ya. Padahal pesannya bukan itu maksudnya, tapi karena disampaikan dengan intonasi yang berbeda gitu ya, justru malah intonasinya yang diterima bukan pesannya. Sampai gitu ya. Iya, yang sampai malah betul. Gitu. Udah kayak Pak Pos ini salah alamat gitu ya kalau kirim ini apa namanya parcel gitu. Dan kadang kalau misalkan dalam hal sosial gitu, dalam hal relasi gitu ya Mbak, biasanya ketika kita memberi syarat, itu kadang suka ada dua maksud yang berbeda dan nggak sampai gitu loh. Kayak yang tadi Mbak bilang, misalkan kita ingin menyampaikan A gitu ya, tapi ditanggepin sama si pasangan kita, contoh sama pasangan ya, contohnya sama pasangan kita justru malah B gitu, dan pasangan kita meresponnya dengan C, jadinya ada circular causality. Betul. Jadi ya gitu-gitu. Kalau di satir ini, kalau di satir disebutnya dual message gitu. Jadi pesan ganda tuh gini, kita punya nilai bahwa kita harus selalu senyum, kita nggak boleh marah. Tapi perasaan kita tuh lagi kesel, sehingga kita kalau ditanyain kamu marah ya, enggak gitu. Mulut bilang enggak gitu ya, muka nggak bisa bohong gitu. Nah itu namanya dual message gitu. Jadi pesan ganda gitu. Kalau kita komunikasinya pesan ganda, maka yang nerima pesan kita gitu ya yang jadi ya nih tadi jadi bingung gitu. Kenapa nih Mbak? Gitu. Tadi ada ini apa namanya masalah koneksi sedikit. Tapi ini kayaknya udah nyambung lagi ya. Udah. Oke, jadi ya seperti itu. Kalau apa namanya berkaitan dengan relasi gitu ya, kita kalau mau berkomunikasi sama orang, cek dulu nih gitu ya, mereka dual message nggak, mereka kasih pesan ganda nggak, terus kita kasih pesan ganda nggak gitu ya. Selama kita ada pesan ganda, kita tidak mengutarakan yang sebetulnya dirasakan gitu ya, maka pembicaraan kita atau komunikasi kita jadi nggak sesuai gitu. Nggak apa-apa sambil ini. Sambil pegang anak. Udah tahu banget ya Pak ya. Nggak apa-apa. Mukanya nggak usah panik gitu. mulut diem tapi muka panik nih. Aku langsung tahu. Dual message. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Tadi itu
koneksi gitu ya, atau relasi ya, atau sosial gitu kan ya. Yang keempat tadi spiritualitas gitu ya. Nah, ini spiritualitas aku bahas di akhir ya. Ini aku akan tambahkan dulu, tadi udah ada fisik, ada sexuality atau self gitu ya, memperdulikan diri, menerima diri apa adanya, bebas menerima diri atau bebas menjadi diri sendiri. Yang ketiga tadi ada relasi gitu ya, atau di sini lebih kepada interaksi. Lalu yang keempat itu ada intelektualitas. Tadi juga kami sempat bahas tuh intelektualitas gitu ya. Kita tuh punya kebutuhan intelektualitas juga yang perlu kita penuhi gitu. Maka jadi satu masalah di mana misalnya ibu-ibu yang biasa atau perempuan yang biasa bekerja misalnya gitu, yang biasa sekolah, lalu harus menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga gitu ya, saking terlalu banyak rutinitas sampai bagian intelektualitasnya itu tidak terpenuhi gitu ya. Makanya kan ada rasa kangen pengen sekolah lagi gitu, misalnya kangen pengen baca buku, pengen ikutan training-training tertentu misalnya. Itu adalah hal yang wajar ya, karena bagian intelektualitas kita juga perlu dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Ini juga kita perlu menyadari nih, banyak juga orang yang nyinyir gitu ya terhadap perempuan misalnya, ngapain sekolah tinggi-tinggi ntar juga jadi istri nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah itu bentuk orang menghambat orang lain untuk memenuhi kebutuhan intelektualitasnya gitu. Jadi perlu dipahami juga gitu, supaya kita juga nggak ngerasa iya ya, atau jadi ngerasa rendah diri gitu ya. Oke, yang berikutnya yang kelima adalah emotion atau feelings gitu ya. Nah, kita punya kebutuhan perasaan nih, misalnya perasaan untuk divalidasi tadi juga ya, butuh untuk memahami perasaan-perasaan yang kita rasakan. Misalnya sekarang lagi ngerasa cemas misalnya atau takut gitu ya, itu perlu diproses, perlu dipahami, perlu dimengerti kenapa rasa itu bisa datang gitu. Rasa itu memberikan pesan apa, seperti itu. Kalau tadi ada muka-muka cemas gitu ya, kira-kira apa tuh? Apanya apa nih Mbak? Nah, kalau aku dulu waktu awal-awal Zoom gitu ya, kalau anakku tiba-tiba karena udah dititipin sama babysitter gitu ya, terus tiba-tiba naik ke atas tuh, aku kayak ada cemas, ada takut, ada gimana, karena aku berpikir orang yang nonton aku akan gimana gitu, akan seakan-akan tuh aku tidak bisa menampilkan yang terbaik gitu, seakan-akan gitu ya. Iya gitu, padahal nggak juga gitu ya, yang nonton juga biasa aja gitu. Iya. Seperti itu gitu. Itu regulasi emosi juga tuh, maksud regulasi emosi gitu. Jadi kita perlu memahami kebutuhan kita gitu ya. Begitu kita bisa memenuhi itu, jadi misalnya cemas gitu ya, cemas kenapa, nanti takut akan penilaian orang gitu. Tapi begitu kita bisa meregulasi, ya ada orang yang akan menerima, ada orang yang akan tidak bisa menerima, and it's okay, it's normal gitu ya. Nggak mungkin semua orang akan suka sama kita, nggak mungkin semua orang juga akan benci sama kita, pasti ada yang suka juga gitu. Jadi begitu kita meregulasi emosi kita, perasaan kita jadi lebih enak gitu ya. Nah ini makanya disebut emotion is energy in motion gitu ya. Emosi itu energi yang mengalir gitu. Jadi kalau alirannya kita sumbat gitu, istilahnya ada sumbatan, ya kita belum bisa memahami, berarti kita butuh untuk memahami prosesnya dan memproses gitu ya, supaya ini nggak tersumbat gitu. Papa tenang aja, lanjut. Ini yang keenam gitu ya. Yang keenam ini adalah nutrisi. Nah, nutrisi. Jadi kalau tadi mungkin kami bahas biologis gitu ya. Kalau biologis itu di satir lebih kepada fisik gitu ya. Tapi nutrisi adalah hal yang berbeda. Jadi kalau fisik itu di luar gitu ya, maksudnya bagian tubuh kita. Tapi kalau nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Jadi kayak makanan yang kita makan gitu. Itu bagian juga yang perlu kita
penuhi kebutuhannya gitu ya. Mungkin kita kenyang tapi yang kita makan itu nggak bergizi gitu ya. Itu juga Jadinya nyampah ya ke tubuh ya Mbak. Iya, betul. Jadi nyampah ke tubuh kita. Kita tidak memberikan apa yang tubuh kita butuhkan. Gitu kan. Banyak juga tuh orang-orang yang misalnya kurang sel darah merah ya, kurang zat besi misalnya Trombosit, gitu, oh ya iya. kan? Ya, trombositnya turun misalnya. Kita butuh vitamin-vitamin tertentu. Nah, tiap orang itu tubuhnya beda-beda gitu ya. Kebutuhan akan nutrisinya beda-beda gitu. Nah, itu kita perlu tahu tuh kebutuhan nutrisi kita apa gitu ya, supaya kita bisa memberikan kepada tubuh kita gitu. Ada juga yang bilang katanya kalau nggak bisa tidur minum magnesium. Nah, itu membantu membantu nutrisi tubuh gitu ya, supaya bisa lebih membantu untuk tidur gitu. Bukan obat tidur sih, lebih kepada mungkin tadi ya, secara biologis dalam tubuh kita itu butuh nutrisi yang spesifik lah intinya gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini udah fisik udah, intelektualitas udah, emosi udah, sensuality udah, interaksi atau sosial udah, konteks berikutnya. Jadi konteks itu lebih kepada indera kita gitu. Jadi mata gitu ya, mata kita ini kita kasih lihat apa gitu. Kuping betul, gitu ya, betul. Kita punya kuping nih, kuping kita kasih denger apa sih gitu. Terus kulit kita gitu ya, ini kita kasih apa gitu untuk kulit kita. Apakah kita selalu dapat sentuhan yang tidak membuat kita merasa aman gitu ya, atau kita justru mendapatkan sentuhan ya yang justru membuat kita merasa dicintai, misalnya sentuhan kita ke diri kita sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi musik gitu ya, nonton musik, nonton film, itu bagian dari pemenuhan kebutuhan konteks tadi gitu ya. Konteks itu artinya lingkungan, kita tidur ya di lingkungan yang seperti apa gitu, keluarga kita lingkungannya seperti apa misalnya gitu. Itu konteks. Nah, terakhir spiritualitas, ini ngebut karena mau 1 jam IG live ya gitu ya. Terakhir spiritualitas berarti kaitan kita dengan pencipta kita gitu ya, dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah, dengan Tuhan, apapun sebutannya gitu ya. Ini juga kebutuhan akan sesuatu yang ada di luar kuasa kita gitu ya. Seperti itu. Kalau dari Tami gimana Tam, spiritualitas? Pembahasan tentang spiritualitas. Ya, spiritualitas kalau misalkan kaitannya sama yang tadi, ini biar bisa ngecakup sama pertanyaan tadi ya Mbak. Pemberian syarat gitu terhadap spiritualitas itu, aku akan beriman, aku akan betul-betul sayang kepada Allah kalau Allah selalu mengijabah doa-doaku. Kan pada kenyataannya. Nah, itu bersyarat ya. Itu bersyarat. Jadi maksudnya pada kenyataannya justru Allah tuh akan menguji gitu loh, lewat apa? Lewat ya kita diuji dengan doa yang kita panjatkan, ternyata Allah kasih kasih waktu dulu untuk diijabahnya, sampai kadang kita udah lupa baru diijabah gitu kan ya. Nah, jadi kadang kita memberi syarat untuk bisa mencintai Tuhan dan bisa berkoneksi gitu ya dengan Tuhan kita, itu adalah ya karena syarat tersebut gitu, karena merasa Tuhan jahat gitu kan yang memberikan ujian seperti ini gitu. Tuhan jahat, tidak mendengar doa-doa kita gitu. Nah, itu kan menurut tandanya kita memberi syarat gitu kan kepada Tuhan, padahal betul. Kan apa sih kita nih gitu ya, kok malah ngasih syarat ke Tuhan gitu kan? Kita pamrih gitu ya. Betul. Udah dikasih kesempatan gitu ya. Nah, betul. Kok jadi kita yang ngatur Tuhan gitu kan ya, jadi jatuhnya. Betul. Gitu. Itu sama ya tadi, sebetulnya sama konteks relasi gitu ya. Kita minta orang lain mencintai kita dengan memberikan bukti-bukti, sama kayak ini relasinya spiritualitas ke Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita kalau Tuhan menjawab doa kita gitu ya. Itu bentuknya seperti itu. Kalau sosial itu kita lebih ke horizontal, tapi kalau vertikal itu relasinya lebih ke vertikal ya. Oke, betul. Dan
ini apa namanya, berarti kalau untuk bentuk spiritualitas adalah mungkin lebih kepada menyerahkan tadi ya sesuatu di luar kuasa kita. Jadi mungkin ada maksud lain dengan belum dijabahnya doa ini gitu ya. Mungkin kita perlu misalnya melakukan usaha-usaha tertentu yang juga dalam area tanggung jawab kita gitu ya, karena sudah pasti Tuhan akan memberikan berkah gitu ya, atau memberikan apa ya istilahnya karunia gitu ya, atau apa tuh kalau sebutannya kalau dalam agama Islam, memberikan yang sama dengan berkah, yang sama dengan karunia, yang sama dengan tanda bahwa dia sayang gitu ya, walaupun belum dijabah doanya gitu. Memberikan sign gitu lah ya ibaratnya. Ya, tanda-tanda lah ya gitu, atau pemenuhan lah ya. Oke, ini ini agak kresek-kresek nih kayaknya. Ini ya kalau karena mungkin karena anak saya mainin tadi, mainin kabelnya dari kelihatan tadi. Ternyata dimainin ya. Maaf ya Mbak. Gak apa-apa. Oke, lanjut nih. Jadi yang terakhir pesannya apa nih kira-kira setelah kita tahu bentuknya gitu ya, kita tahu bentuk-bentuk self care. Kira-kira untuk waktu kita kayaknya udah mepet banget nih Tam. Kira-kira pesan terakhir berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini apa nih dari Tam? Iya, sebetulnya aku pesan terakhir ya bahasanya kayak ini ya mau mati aja ya. Nggak, maksudnya kalimat penutup lah ya. Kalimat penutup untuk kegiatan penutupnya lebih ke ya karena kita tadi membahas kita tuh terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Pahami bahwasanya memang kita bukan terdiri, tubuh kita itu terdiri dari beberapa bagian. Mulai realize dan mulai melek gitu ya, bahwasanya memang ada beberapa types gitu untuk self care gitu. Jadi apa namanya tuh kita Mbak kedengeran ya Mbak? Nggak apa-apa. Ada bayi. Self care karena kalau ditahan dia sakit perut. Bukan itu anak aku Mbak. Iya. Nah kamu nggak bisa diajak kompromi. Kalau anak itu jujur, sesuatu yang mesti dilepaskan harus dilepaskan. Kalau kita itu suka nggak jujur kita. Aduh. Mana pertama kali kita live lagi ini. Nggak apa-apa. Ya, jadi lebih ke apa namanya, coba mulai melek gitu ya. Apa yang kita butuhkan itu coba dilihat dari beberapa bagian gitu. Jangan semena-mena ingin ketika ada di tengah-tengah ada stresor gitu ya datang, kita langsung memahami bahwasanya aku pengen cepet-cepet selesai gitu ya dalam satu solusi gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Gitu. Betul. Realize itu apa yang kita butuhkan. Gitu ya, jadi penuhi tiap kebutuhan ya, penuhi tiap bagian, tiap kebutuhan dari tiap bagian diri kita gitu ya. Apa namanya, penuhi sesuai dengan konteksnya gitu ya. Ini yang kita butuhkan apa, pemenuhan secara fisik, pemenuhan secara emosi, pemenuhan secara intelektualitas, atau pemenuhan apa gitu ya. Jadi ada 8 tadi kalau mandala ya, self mandala. Itu bagian mana nih yang kita butuhkan gitu ya, itu yang bisa kita penuhi gitu. Dan nggak bisa satu bagian saja jadi solusi untuk semua bagian gitu ya. Betul. Seperti itu. Sip, kalau begitu terima kasih Tami sudah luar biasa ini sambil mengisi IG, sambil ngurus anak, sambil supervisi, sambil kasih konseling gitu ya, sambil kuliah, sambil jadi anak, sambil jadi istri, gitu. Sambil jadi ibu. Nah ini terima kasih banyak ya waktunya Tami. Sama-sama Mbak Mira. Mbak Mira ini kita di save ya di save di KSI ya. Nanti bisa apa namanya di share. Gitu. Ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, sobat-sobat konseling satir Indonesia dan juga sobat dari Opia Indonesia. Ada banyak nih, ada Michael, ada siapa nih? Ada Ibu Indah Setiawati Nur, ada Nurul Wahdah, ada Indah Mafa, ada Yetriza, halo.
Getri. Ada update please. Waduh, ada banyak lah intinya ya teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya bergabung bersama Konseling Satir Indonesia, dan kali ini dengan Utami atau Tami dari Opia Indonesia. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya atau kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Maaf ya ada distraksi kentang. Ula. Oke, aku tutup ya. Terima kasih Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.